Katanya kalau adu lari keliling RI saya kalah. Tapi kalau adu gagasan rekam jejak prestasi, astaga dia nggak malu Jakarta hancur kayak gitu. Emang gagasannya apa aja? Nggak ada yang terlihat. Hola netizen yang tercinta, Anies Baswedan tengah menjadi sorotan netizen yang berbakti setelah video pidatonya yang viral di media sosial dinilai menyindir Ganjar Pranowo. Momen Anies Baswedan sindir Ganjar Pranowo itu terekam saat dirinya menyampaikan pidato politik pada ulang tahun Partai PKS ke-21. Dalam isi pidatonya, Anies Baswedan nampak pede mengatakan pernyataannya yang dinilai menyindir Ganjar Pranowo. Dia pun mengungkapkan kesiapannya untuk adu gagasan dengan pesaingnya. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Dan bersyukur sekali, perjuangan kita berkelanjutan. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kita berjalan bersama-sama untuk membawa perubahan di Jakarta. Dan alhamdulillah atas izin Allah, perjuangan di Jakarta telah berhasil melunasi janji-janji pada seluruh rakyat Jakarta. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, bahwa kita memiliki hutang, kita berhutang kepada rakyat yang memberikan amanat itu. Dan alhamdulillah perjalanan bersama dengan PKS kemarin, perjalanan persaudaraan, perjalanan saling support, dan Partai Demokrat menjadi contoh berdemokrasi. Begitu masuk kita ke fase putaran kedua, kita jalan sama-sama sampai ujung pemerintahan di Jakarta. Insya Allah kebahagiaan atas ikhtiar perjuangan di 2017 akan berulang di 2024 nanti. Video terkait pidato Anies Baswedan ini pun menuai tanggapan dari netizen yang maha benar. Bahkan ada yang menyindir soal proyek sumur serapan yang dinilai gagal untuk atasi banjir Jakarta. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silakan berkomentar ya. Detik News baru aja bilang kalau Anies bilang kalau dia diajak adu lari pasti kalah. Tapi kalau ditantang adu gagasan, siap. Gini Pak Anies, gagasan mana ya yang kira-kira siap diadu? Apa gagasan DP 0%? Apa gagasan OKOC? Atau gagasan naturalisasi versus normalisasi? Yang ujung-ujungnya mah sama aja. Tapi Pak Anies juga bilang, kalau tantangannya adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah menyatakan siap kepada semuanya. Tapi ingat nggak? Video Pak Anies bilang kalau air turun dari langit harus diserap ke tanah, bukan dibuang ke laut. Gagasan seperti itu Pak. Menurut gue jangan terlalu banyak gagasannya sih Pak. Tapi gimana biar pandangan Pak Anies tuh gampang dimengerti rakyat, biar rakyat itu nggak keblinger gitu dengan pendapat-pendapatnya Pak Anies atau retorika-retorika Pak Anies. Karena by data aja, hasil survei yang diadain sama Populi Center, ada 12 program kerja Pak Anies nih gagasan doang, tapi tidak bisa memuaskan masyarakat. Nih ya Pak, by data aja ada 12 program yang di bawah 60%, yaitu contohnya pembangunan tanggul pengaman pantai, penambahan 8 lokasi pembangunan rusun, pembangunan Taman Benyamin Sueb, ada Formula E juga Pak, 42,7%, ada program OKOC, penataan PKL Tanah Abang itu di bawah 60% semua tingkat kepuasannya. Jadi yang gagasan mana nih mau diadu Pak? Nah jadi jangan main adu gagasan, karena kalau adu gagasan nanti ujung-ujungnya yang positif di pemerintahan sekarang itu diubah semua. Nanti jadinya kayak DKI waktu Bapak terpilih gitu. Jadi mendingan yang positif dilanjutkan dan program-program bagus terus dilanjutkan biar ada keberlanjutan Pak, daripada adu gagasan tapi ya kita tahu kan hasilnya gimana. Makasih Pak Anies, adu jedak-jeduk aja Pak. Anies Baswedan nih bos, senggol dong. Aduh, lagi-lagi si Amis. Aduh, hampir setiap kesempatan pidato selalu menyindir, menyinggung, dan mengejek lawan politiknya. Sementara
Yang lain biasa aja, kayak Prabowo, Ganjar tuh biasa aja, nggak pernah nyindir-nyindir ke sana ke sini. Aduh, nilai sendirilah gimana kotor otaknya, hatinya. Katanya kalau adu lari keliling RI saya kalah, tapi kalau adu gagasan rekam jejak prestasi, astaga dia nggak malu, Jakarta hancur kayak gitu. Emang gagasannya apa aja? Nggak ada yang terlihat, malah menghancurkan. Maaf ya Pak ya, saya tanya Pak. Tanya ngomong katanya kalau kemana-mana tanpa kamera, tanpa media, tanpa siapa-siapa, datang sendiri-sendiri. Pak, Bapak tuh kalau ngomong yang bener lah Pak, jangan bohong. Orang bohong itu nggak baik Pak. Terus kalau Bapak bilang katanya kemana-mana nggak bawa kamera, nggak bawa media, tanpa media, ya kan? Terus waktu Bapak lungguh minum kopi, nyeruput kopi itu, yang Bapak pegang itu apa kalau bukan kamera Pak? Emangnya Bapak udah rabun? Yang Bapak pegang itu loh kamera. Jadi Bapak kalau ngomong jangan meletre, jangan bohong, ya kan Pak? Terus kalau nggak ada media, nggak bawa media, tidak ada media, masa bisa Pak? Katanya kemana-mana datang sendirian, ya nggak mungkin lah Pak, ya kan? Jadi Bapak tuh kalau ngomong yang bener, jangan bohong, jangan meletre. Terus Bapak masuk ke warung orang, katanya orang ini kenal apa enggak ya? Ya kalau orangnya ngefans langsung digeruduk, minta foto lah Pak. Karena mereka itu nggak ngefans sama Bapak, ya kan? Jadi mereka itu nggak mau geruduk Bapak, nggak mau foto selfie sama Bapak. Lah wong sama Bapak aja nggak ngefans, nggak seneng. Kenapa harus foto bareng? Kenapa harus diunggah di sosmed, Pak? Jangan gitulah. Yang ngomong yang sebenarnya. Waktu Bapak di sampah itu siapa yang moto? Kalau bukan kameramen, hah? Bapak tuh kalau ngomong yang bener aja, biar nggak diketawakan orang, ngerti? Nggak bagus kayak gitu loh Pak. Terus saya pesen buat orang yang bikin notek buat Pak Anies, tolonglah bahasanya tuh yang enak, yang bisa dicerna gitu loh. Jujur, setiap di TikTok itu yang pidato Pak Anies tuh membagongkan, nggak tahu tuh gimana tagnya itu, yang bikin tuh siapa itu. Kasian Pak Anies kan, Pak Anies sekarang dibully kayak gitu. Ayo, siapa yang bikin tag buat Pak Anies? Bikinlah kata-kata yang masuk akal gitu loh, jangan membagongkan, ngerti? Paham? Gimana, sudah nonton pidato dari Anies Baswedan, capres dari Koalisi Perubahan di Milad PKS yang ke-21 hari ini? Saya sudah barusan. Setidaknya ada 3 permasalahan besar yang saya tangkap dari pidato Pak Anies. Salah satunya ini, dia menyinggung tentang institusi politik yang memeras, dan juga dia menyampaikan bagaimana negara itu bisa gagal, dan salah satu alasannya ya ini. Entah siapa yang kemudian disinggung oleh Pak Anies ini, pemerintahan Jokowi atau siapa gitu. Saya juga masih bertanya-tanya sebenarnya, karena dia hanya menjelaskan secara general. Kemudian yang kedua tentang kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat gitu. Dia juga ke depan akan menghapuskan, mungkin ya, mengevaluasi hal-hal, aturan-aturan yang dapat mengekang kebebasan berpendapat. Yang ketiga itu tentang jalan. Jadi dia juga menyinggung tentang jalan dengan membandingkan pemerintahan Jokowi dan juga pemerintahan SBY. Kalau pemerintahan Jokowi itu lebih banyak membangun jalan yang berbayar, sedangkan SBY itu membangun jalan yang lebih panjang, membangun jalan yang tidak berbayar. Dia merasa bahwa itu jauh lebih adil karena masyarakat kecil dapat merasakan dampak dari itu. Sepertinya Anies sudah mulai berani sekarang ya untuk mengkritisi pemerintah hari ini. Gagasan perubahan yang dia gagas pun sudah mulai relevan gitu ya. Karena memang capres yang kemudian sebagai antitesa Jokowi itu memang harus mengeluarkan gagasan perubahan, dan perubahan itu ya harus dijabarkan apa aja. Karena jangan sampai perubahan-perubahan tapi ternyata sama aja gitu, meneruskan aja ujung-ujungnya. Tapi yang disampaikan
yang disampaikan oleh Pak Anies tentang perubahan itu ya, dia bilang bahwa perubahan yang mereka maksud itu perubahan yang sangat kompleks. Apa yang baik itu dilanjutkan, apa yang buruk itu dievaluasi, apa yang belum ada akan diadakan gitu. Intinya lebih komprehensif dan lebih kompleks gitu. Menarik ya, gagasan-gagasan seperti ini yang harus terus dikedepankan oleh para capres. Kita tunggu nih gagasan dari Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Semoga jauh lebih menarik lah. Menurut kalian gimana nih tentang pidato dari Pak Anies hari ini?